Catatan Presiden Republik Indonesia. Presiden sebut pro kontra besaran iuran tapera adalah hal yang wajar. Ya, semuanya dihitung. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga ramai, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Presiden Joko Widodo menerima Sekjen OECD, Mathias Kormann, di Istana Bogor, Jawa Barat. Dan tujuan pertemuan ini adalah untuk memberikan informasi terkini terkait update mengenai proses aksesi dan langkah-langkah yang harus diambil atau perlu diambil oleh pemerintah Indonesia. Sekjen Mathias Kormann juga akan bertemu dengan Presiden terpilih Pak Menhan, Ketua DPR RI, Pimpinan DPR RI, Tim Nasional Aksesi OECD, Kadin, Apindo, dan juga akan membuka workshop teknis mengenai proses aksesi OECD dengan kementerian dan lembaga. Seperti diketahui, Bapak Presiden telah menetapkan Kepres Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD, di mana kami mengetuai dibantu oleh Bu Menkyu dan Bu Menlu. Dan Indonesia berkomitmen untuk menjadi anggota OECD dalam 3 tahun. Tadi disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita akan membentuk tim untuk itu dan juga akan mendorong bahwa aksesi OECD ini terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah Indonesia. Dan tentu kita melihat beberapa negara yang masuk OECD, ini Costa Rica dia menurunkan defisitnya jadi 5%, padahal Indonesia jauh lebih rendah dari itu. Indonesia by law-nya sudah 3%. Inilah catatan Presiden RI, serangkaian kegiatan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Hutama Budi, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden Republik Indonesia. Senin 27 Mei 2024, Presiden Joko Widodo meluncurkan GovTech Indonesia bernama INA Digital pada sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE Summit di Istana Negara Jakarta. Adapun INA Digital yakni bagian dari Peruri yang sebagai penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah Indonesia. Presiden Joko Widodo menekankan pemerintah perlu memperkuat infrastruktur dan transformasi GovTech agar dapat meningkatkan daya saing Indonesia. Peluncuran ini, kata Presiden, merupakan tahap awal dari keterpaduan layanan digital nasional yang harus terus diperbaiki dan dilanjutkan secara bertahap. Bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data. Tidak boleh ada lagi alasan ini dan itu karena merasa datanya milik saya, datanya punya saya, datanya milik kementerian saya, datanya milik lembaga saya, datanya milik Pemda saya. Tidak boleh lagi. Tidak akan maju kita kalau kita masih egosentris, itu kita pelihara. Jadi sekali lagi, tinggalkan praktek-praktek lama, tinggalkan mindset lama. Itu saja yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya luncurkan GovTech Indonesia dengan nama INA Digital. Presiden juga mengkritisi adanya 27.000 aplikasi layanan publik milik pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang tidak terintegrasi dan tumpang tindih. Untuk itu, Presiden juga meminta pemerintah berhenti membuat aplikasi baru yang berjalan dengan sendiri-sendiri. Dengan adanya INA Digital, Presiden berharap pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat disederhanakan dan terintegrasi melalui satu aplikasi. Senin 27 Mei 2024, Presiden Joko Widodo menghadiri acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta. Acara ini sekaligus merupakan pelantikan pengurus pusat Gerakan Pemuda Ansor periode 2024-2029.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan rasa syukurnya atas kondisi ekonomi Indonesia yang stabil di tengah krisis global. Presiden juga menyebutkan 3 hal utama yang menjadi kekhawatiran negara-negara di seluruh dunia, yaitu adalah nilai tukar uang atau kurs, harga minyak, dan juga bunga pinjaman. Kita patut bersyukur, sungguh anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Kita telah mampu menghadapi berbagai krisis-krisis yang ada di dunia di saat banyak sekali negara yang menjadi pasien IMF. Lebih dari 96 negara menjadi pasien sekarang ini. Dan kalau kita melihat di jajaran negara besar G20, selalu pertumbuhan ekonomi kita masuk ke 3 besar atau 5 besar. Apa yang ditakuti oleh negara-negara di seluruh dunia saat ini ada 3. Yang pertama yang berkaitan dengan kurs. Kalau di Indonesia ya rupiah dengan dolar. Kuat mana? Kuat rupiah atau kuat dolar? Begitu kuat dolar, hati-hati, ada harga-harga yang akan naik. Tetapi kalau kuat rupiah, nah harga barang-barang terutama yang impor itu menjadi jauh lebih murah. Inilah yang ditakuti oleh negara-negara, semua negara. Kurs, kemarin kita agak ngeri juga waktu kurs rupiah ke dolar melompat di atas 16.000 rupiah, 16.200. Kita sudah mulai ketir-ketir karena negara lain juga melompat lebih dari itu. Yang pertama kurs. Yang kedua harga minyak. Hati-hati perang di Palestina yang mengikut sertakan Iran dalam kancah perang itu juga mengkhawatirkan dunia sehingga harga minyak sempat naik. Apa yang terjadi kalau minyak naik? Jangan dianggap remeh. Perang yang jauh dari kita bisa berpengaruh kepada Indonesia. Kalau harga minyak naik karena produksi Iran turun, artinya apa? Semua barang-barang akan ikut naik. Kelihatannya enggak ada hubungannya perang yang ada di Palestina dengan Indonesia yang jauh. Ada. Kalau harga minyak naik, artinya semua barang-barang akan ikut naik. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Presiden dalam kesempatan itu juga memberikan apresiasi kepada GP Ansor yang menjunjung semangat persatuan dan pantang menyerah seperti yang tersirat pada Mars GP Ansor. Senin 27 Mei 2024 masih di Istora Senayan. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kenaikan uang kuliah tunggal UKT di perguruan tinggi negeri yang semula direncanakan untuk tahun ini dibatalkan. Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa telah menyampaikan pertimbangan kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim hingga akhirnya keputusan tersebut dilakukan. Presiden memastikan bahwa kenaikan UKT akan dievaluasi dan dikaji terlebih dahulu dan kemungkinan akan baru berlaku pada tahun depan. Ya, saya memberikan pertimbangan, tapi tadi kan sudah disampaikan oleh Mendikbud bahwa UKT sementara ini yang kenaikannya sangat tinggi itu dibatalkan dan akan diatur untuk bisa diringankan, tapi nanti teknisnya ditanyakan ke Mendikbud ya, tapi intinya itu sudah dibatalkan oleh Mendikbud. Berarti tahun ini UKT kemungkinan ini akan dievaluasi dulu, kemudian kenaikan setiap universitas akan dikaji dan dikalkulasi, sehingga kemungkinan ya ini masih kemungkinan nanti ini kebijakan di Mendikbud akan dimulai kenaikannya tahun depan, jadi ada jeda tidak langsung seperti sekarang ini.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menerima Mendikbudristek di Istana Merdeka Jakarta pada Senin pagi 27 Mei 2024 untuk berdiskusi terkait isu kenaikan UKT. Mendikbudristek Nadiem Makarim menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah evaluasi dan diskusi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk para rektor, serta mendengarkan aspirasi dari mahasiswa dan juga masyarakat. Senin 27 Mei 2024 di Istora Senayan, Jakarta, terkait besaran iuran tapera, Presiden Joko Widodo mengatakan wajar apabila terjadi pro dan kontra dari kebijakan ini. Menurut Presiden, masyarakat pasti memang akan berhitung seberapa besar gaji yang akan dipotong dan keberatan pasti akan muncul. Kepala negara juga menyamakan kewajiban iuran tapera lewat potongan gaji ini dengan iuran BPJS Kesehatan. Awalnya bagi masyarakat di luar penerima bantuan iuran, BPJS Kesehatan keberatan harus membayar iuran dari gajinya tiap bulan. Presiden meyakini keuntungan-keuntungan bagi masyarakat seperti yang terjadi pada BPJS Kesehatan pasti akan dirasakan juga setelah semua berjalan, di mana dalam hal ini, tabungan perumahan membuat masyarakat lebih mudah untuk memiliki rumah. Ya, semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga ramai, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo baru saja menetapkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggara tabungan perumahan rakyat atau TAPERA pada 20 Mei 2024. PP 21 tahun 2024 itu menyempurnakan ketentuan dalam PP 25 tahun 2020. Selasa 28 Mei 2024 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo menerima Sekjen OECD, Mathias Korman. Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Sekjen OECD membahas kelanjutan proses aksesi Indonesia untuk menjadi anggota penuh OECD. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya mengatakan bahwa ini menjadi pertemuan kedua Presiden Joko Widodo dan Sekjen OECD terkait dengan proses aksesi Indonesia. Menurut Airlangga, tujuan pertemuan ini adalah untuk memberikan informasi terkini terkait update mengenai proses aksesi dan langkah-langkah yang harus diambil atau perlu diambil oleh pemerintah Indonesia. Airlangga juga memastikan bahwa Indonesia akan melakukan hal-hal yang diperlukan dalam meraih keanggotaan penuh OECD, termasuk membuat inisial memorandum dalam waktu 250 hari ke depan. Pertemuan hari ini adalah pertemuan kedua antara Bapak Presiden Joko Widodo dengan Sekretaris Jenderal OECD Korman terkait dengan proses aksesi Indonesia. Yang pertama, pertemuan di bulan Agustus 2023. Dan tujuan pertemuan ini adalah untuk memberikan informasi terkini terkait update mengenai proses aksesi dan langkah-langkah yang harus diambil atau perlu diambil oleh pemerintah Indonesia. Sekjen Mathias Korman juga akan bertemu dengan Presiden terpilih Pak Menhan, Ketua DPR RI, Pimpinan DPR RI, Tim Nasional Aksesi OECD, Kadin, Apindo, dan juga akan membuka workshop teknis mengenai proses aksesi OECD dengan kementerian dan lembaga. Seperti diketahui, Bapak Presiden telah menetapkan Kepres Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD, di mana kami mengetuai dibantu oleh Bu Menkyu dan Bu Menlu, dan Indonesia berkomitmen untuk menjadi anggota OECD dalam 3 tahun. Tadi disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita akan membentuk tim untuk itu dan juga akan mendorong bahwa aksesi OECD ini terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah Indonesia, dan tentu kita melihat beberapa negara yang masuk OECD ini. Costa Rica dia menurunkan defisitnya jadi 5%, padahal Indonesia jauh lebih rendah dari itu. Indonesia by law-nya sudah 3%. Dalam kesempatan itu, Airlangga juga menyebutkan OECD akan melakukan survei terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas investasi di Indonesia sehingga dapat setara dengan negara-negara yang sudah tergabung dalam OECD.
Rabu 29 Mei 2024, Presiden Joko Widodo bertakziah ke rumah duka almarhumah Syarifah Salma binti Hashim bin Yahya, istri dari pendakwah sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Kepala negara tiba di rumah duka sekitar pukul 11.05 waktu Indonesia Barat. Setibanya di rumah duka, Presiden Joko Widodo langsung disambut oleh putra pertama Habib Lutfi, Habib Bahaudin Al-Alawi bin Yahya. Presiden juga sempat berbincang-bincang dengan perwakilan keluarga dan mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kesabaran. Turut mendampingi Presiden dalam takziah yakni Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, dan Mensesnek Pratikno. Kamis 30 Mei 2024, Presiden Joko Widodo bertolak menuju Sumatera Selatan untuk melakukan kunjungan kerja melalui Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Presiden Joko Widodo dan rombongan lepas landas menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1. Presiden Joko Widodo meninjau Rumah Sakit Umum Daerah Rupit di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo mengecek kecukupan sumber daya manusia dan peralatan medis di rumah sakit tersebut. Presiden Joko Widodo mengungkapkan kepuasannya terhadap ketersediaan dokter spesialis dan peralatan medis di RSUD tersebut. Presiden juga menyebutkan bahwa peralatan medis dari Kementerian Kesehatan sudah masuk ke RSUD itu. Alat-alat tersebut antara lain adalah peralatan operasi hingga CT scan. Kepala negara juga menyoroti masalah penting yang dihadapi rumah sakit saat ini, yaitu pasokan listrik yang kurang memadai. Di hari yang sama, Presiden Joko Widodo juga melakukan peninjauan ke Pasar Lawang Agung di Kabupaten Musirawas Utara sebagai bagian dari agenda kunjungannya ke Sumatera Selatan. Tujuan utama peninjauan ini adalah untuk memastikan stabilitas harga bahan pokok di pasar lokal. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa situasi harga di pasar tersebut stabil. Selain mengecek harga, kunjungan ini juga menyoroti infrastruktur lokal. Pada Kamis 30 Mei 2024, Kepala Negara juga melakukan kunjungan ke RSUD Dr. Sobirin di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda Presiden untuk memastikan pelayanan kesehatan yang efektif dan infrastruktur yang memadai di seluruh Indonesia. Selama kunjungan, Presiden Joko Widodo berkesempatan bertemu dan berinteraksi dengan pasien dan pengunjung RSUD, memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan pengalaman secara langsung. Kamis 30 Mei 2024, Presiden Joko Widodo mengunjungi Gudang Bulog Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo memastikan kelanjutan distribusi bantuan pangan kepada masyarakat penerima manfaat. Sementara itu, peninjauan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat yang membutuhkan. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya memastikan bahwa bantuan pangan yang telah diterima masyarakat setiap bulannya dari Januari hingga bulan Mei akan terus berlanjut. Dengan tidak adanya keluhan dari masyarakat, Presiden menyimpulkan bahwa distribusi bantuan pangan telah berjalan dengan baik. Keputusan untuk melanjutkan distribusi ini diharapkan akan diumumkan pada pertengahan bulan Juni, bergantung pada ketersediaan anggaran APBN. Jumat 31 Mei dalam rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Riau, Presiden Jokowi meresmikan tol Pekanbaru Padang, ruas Bangkinang, Pangkalan, seksi Bangkinang 13 Koto Kampar. Peresmian dilakukan di gerbang tol 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Presiden Jokowi pada kesempatan itu mengungkapkan ruas dengan panjang 24,7 km yang dibangun sejak tahun 2019 hingga tahun 2024 menelan anggaran 4,8 triliun rupiah. Dengan peresmian infrastruktur tersebut, menurut Presiden, ruas jalan tol itu sudah bisa digunakan oleh masyarakat. Ini adalah sirip dari tol Trans Sumatera yang kita harapkan nanti setiap tahun terus akan sambung dan nanti akan sampai ke di Pekanbaru sampai ke Kota Padang. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan jalan daerah, Inpres jalan daerah di Provinsi Riau telah dibangun dan diperbaiki 10 ruas jalan sepanjang 63 km dan menghabiskan anggaran 369
9 miliar rupiah juga selesai. Saya hanya titip kepada gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir, agar jalan tol yang telah selesai ini direncanakan, didesain untuk disambungkan ke kawasan produktif, baik itu kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan pariwisata, sehingga betul-betul real ada manfaatnya bagi rakyat, bagi pertumbuhan ekonomi daerah, dan juga mobilitas orang, mobilitas barang itu betul-betul bisa lebih cepat lagi, sehingga kita bisa bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Sejumlah menteri mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan itu, diantaranya Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Menteri ATR Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono, serta Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Jumat 31 Mei masih dalam rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Riau, Presiden Jokowi dan sejumlah menteri serta rombongan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Abdullah bin Abbas Kampar Riau. Mendampingi Presiden dalam kegiatan itu, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Menteri ATR Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono, serta Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Setelah melaksanakan ibadah sholat Jumat, Presiden Jokowi melanjutkan kegiatannya dengan meresmikan sistem pengelolaan air limbah domestik terpadu di Kota Pekanbaru. Presiden Jokowi pada kesempatan itu menekankan tentang pentingnya pengelolaan limbah untuk menjaga lingkungan dan kualitas air untuk masa depan Kota Pekanbaru. Hari ini masyarakat Kota Pekanbaru memiliki sistem pengelolaan air limbah terpusat untuk mengelola air limbah yang ada di Kota Pekanbaru untuk menjaga lingkungan air, menjaga kualitas air tanah, menjaga air baku yang kita miliki. Sistem pengelolaan air limbah ini telah mulai dikerjakan di tahun 2020 dan menelan biaya yang tidak sedikit, 902 miliar rupiah, sebagian dibiayai oleh EDB dan juga dari APBN serta juga dari APBD. Kerja mestinya seperti ini, semuanya bergerak sehingga apa yang kita inginkan bisa selesai, dan kapasitasnya 8.000 meter kubik per hari dengan jaringan pemipaan untuk masuk rumah tangga bisa mencapai 11.000 sambungan rumah tangga. Ini sangat baik sehingga air baku, kualitas air yang ada di Pekanbaru bisa kita kelola di masa-masa yang akan datang, dan saya minta agar infrastruktur pengelolaan air limbah ini betul-betul dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas layanan air di Kota Pekanbaru dan lingkungan kita agar tetap bersih dan sehat. Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja tersebut didampingi sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Saya Hutama Budi, Muslihun dan Bayu Istiqlal melaporkan. Catatan Presiden Republik Indonesia.